teman-teman, gimana kabarnya? Baik semua ya. Nah, di episode ini yang ke berapa ya? Wah, saking banyak udah sampai lupa. Oke, di episode kita sekarang akan Orisa Lokabasa tema 3 semangat akan memperkenalkan Anda semua dengan seorang kita bilang Wonder Woman ya. Soalnya umurnya udah 60 ke atas, jadi sama kita, tapi masih terus bekerja, berkarya ya untuk kebaikan dirinya sendiri, keluarganya, dan juga semua orang sekelilingnya. Nah, namanya Mbak Lania ya, kita panggil Mbak Lania. Beliau adalah presiden direktur dari perusahaan pabrik bakso ya, namanya Berkat Langgeng Lestari di Bekasi sebenarnya ya. Jadi kita dengerin ceritanya Mbak Lania, gimana serunya kalau punya pabrik bakso dengan usia yang sudah banyak tetapi masih tetap bersemangat. Ini dia orangnya. Hai Mbak Lania. Oke, nah sekarang kita kasih dulu sama Mbak Vita, si 3 semangat yang kayaknya udah gak sabaran nungguin kita. Ya, kita sampein Mbak Vita. Halo Mbak Ji, apa kabar? Halo teman-teman. Selamat pagi Mbak Lania, apa kabar? Baik. Sehat ya. Sekarang kita ingin tahu lebih jauh sebetulnya bagaimana Mbak Lania bisa memasuki industri ini. Apakah dari dulu, apakah belum lama ini, bagaimana sebelumnya? Nah, kita ingin di-share buat teman-teman. Silakan. Terima kasih Mbak Ci, terima kasih Mbak Vita. Jadi sebenarnya saya ini pensiunan ya. Terakhir saya bekerja di Lipo Group, jadi handle di Matahari Putra Prima, itu hypermarket ya, hypermart supermarket. Saya pensiun dari situ, kemudian saya bekerja sama dengan teman SMP. Beliau itu usahanya di bidang supply alat-alat berat untuk kebutuhan di pelabuhan. Jadi sebetulnya memang jauh banget nih sama usaha saya yang sekarang ya. Nah, pada waktu itu kan COVID ya. Nah, kalau COVID semua usaha itu slow down. Lalu saya diskusi dengan partner saya ini, saya bilang kalau dalam kondisi apapun orang tetap perlu makan. Nah, jadi gimana kalau kita coba usaha di bidang makanan? Oh ya, terus teman saya setuju. Oke. Tapi dia bilang ya udah kamu yang urus ya, karena dia nggak punya background untuk di industri makanan seperti itu. Jadi mulailah saya di tahun 2020. Jadi mulai dikebut cepet banget bikin pabriknya 2 bulan. Ya? Udah pas pandemi itu 2020. Iya. Terus cuman 2 bulan kita persiapan, lalu kita langsung first production ya sampai dengan sekarang. Ya tentunya banyak ya jatuh bangun, terutama kita belajar agak mahal juga belajarnya ya, karena ketemu dengan customer yang kemudian misalnya tidak menyelesaikan pembayarannya. Nah, itu berat sekali ya. Jadi tapi pusing. Iya, pusing, tapi kami tetap intinya berupaya untuk bagaimana usaha ini bisa jalan. Kalau dari namanya itu kan Berkat Langgeng Lestari ya. Kami ingin usaha ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan berkatnya itu langgeng tuh bahasa Jawa ya, abadi. Lestari juga abadi. Jadi terus menerus harapannya kami bisa menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Itu sih awal mulanya kenapa saya masuk ke dunia bakso ini. Gitu. Dan ternyata menarik ya. Menarik. Oke Lan, yang aku mau tanya sekarang, orang tuh kan biasanya ya, setahu aku mulainya dan juga di sini di 3 semangat ini kita mulainya dari hobi.
Biasanya gitu, hobi yang dirawat sampai tua gitu. Nah, ketika udah tua, udah pensiun, udah berhenti semua kegiatan formalnya, terus dia masuk ke hobi ini. Nah, kemudian kalau akhirnya jadi berkembang, dan maksud itu udah emang keberuntungan dia ya, tentunya dengan usaha yang sangat keras. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah Lani juga mulainya tuh dari hobi itu? Karena saya tahu Anda punya latar belakang food industry ya, insinyur pertanian untuk makanan ya, untuk makanan. Jadi apakah itu mulai dari hobi atau ya tadi seperti Lani bilang karena ada pandemi kemarin itu, dan kemudian cari usaha lain, jadi akhirnya timbul ini. Nah, sekarang kan udah berkembang. Anda berpikirnya ini mau terus begini atau mau coba buka cabang lagi gitu ya, atau mau coba usaha lain gitu. Oke. Kalau bicara tentang hobi ya, hobi masak sih. Masak tuh hobi memang. Saya memang suka sekali masak. Jadi ada kaitannya dikit ya. Tapi kita nggak percaya ya kalau nggak ada buktinya. Nanti satu saat ayo main ke rumah. Boleh. Spesialisasi saya sop buntut sama sop asem iga. Nah, nanti boleh nanya ke anak-anak itu. Ya, nanti kapan main ke rumah ya. Jadi tapi kalau sebetulnya mulai bisnisnya ini sih bukan karena hobi sih, karena memang lihat situasi, kepikir dan saya pernah ada pengalaman di dunia sapi, daging sapi. Jadi daging sapi itu turunannya bisa banyak sekali. Terus waktu itu kepikir aja untuk bikin pabrik bakso, karena kebetulan saya pernah punya teman gitu yang dia pernah berkecimpung di dunia bakso. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya terus jadi gitu. Nah, kalau background pendidikan sebetulnya saya sendiri malah nggak ada hubungannya dengan food. Saya dari teknik sipil sama ekonomi. Nah, yang food itu anak-anak. Jadi 2 anak saya dari food teknologi. Luar biasa. Iya. Yang satu sekarang malah jadi dosen di UPH. Yang Intan ya. Gitu sih. Nah, sekarang sih saya tetap pengen melanjutkan usaha ini, dan sebetulnya selama usaha ini ya nggak mudah sih. Membangun satu usaha itu ada saatnya yang benar-benar kita dalam kondisi yang sangat sulit ya. Yaitu yang tadi mungkin sebelum acara ini saya sempat cerita ya, bahwa memang banyak sekali kadang-kadang orang yang kita percaya ternyata tidak bisa dipercaya ya. Jadi AR-nya macet di mana-mana, dan itu sangat berat sekali untuk cash flow ya. Tapi saya pikir saya mungkin memang termasuk orang yang nggak gampang menyerah sih. Saya tetap yakin bahwa usaha ini akan bisa berkembang dan berkembang lagi. Ya, jadi saya akan tetap teruskan usaha ini. Dan saya tipe orang yang nggak bisa diem. Jadi kalau nggak ada kegiatan gitu mungkin stres sendiri. Dulu waktu saya kerja, kalau misalnya lebaran gitu kan di rumah ya, anak-anak kadang-kadang ngomong, "Bunda, di rumahnya jangan lama-lama." Karena kalau di rumah terlalu lama, terus kadang jadi uring-uringan, anak-anak yang kadang-kadang jadi malah kerepotan. Dan memang saya nggak bisa diem. Jadi kadang-kadang suami saya bilang, "Kamu tuh nggak bisa ya duduk barang sebentar aja gitu, diem atau apa, nggak bisa." Jadi memang saya merasa happy dengan bekerja, dengan berkegiatan. Dan itu yang saya pikir sebetulnya walaupun kita udah berusia, kalau kita tetap terus di dalam ada kegiatan-kegiatan itu yang mungkin malah membuat kita sehat dan kita bisa bahagia sih, itu ya. Wah, Bu Lani ini tepat sekali, cocok sekali dengan memang ini kita di Tiga Semangat ya. Umur kita boleh sudah tidak muda lagi, tapi semangat dan kegiatan itu sebaiknya diteruskan ya. Nah, tadi menyambung ya Ibu Lani cerita bahwa Mbak Lani tadi cerita bahwa Katanya muda ya. Iya, nggak Mbak Lani betul. Itu jadi ikut masih aktif, jadi berarti di dalam usaha ini ikut
kerja aktif di dalam produksi bakso ini. Dan kau boleh tahu berapa orang membantu itu ya? Ya, saya aktif sehari-hari. Cuman seminggu satu hari saya masih membantu di kantor pusat di tadi yang usaha itu di pelabuhan. Terus sekarang di pabrik baksonya sendiri ada sekitar 40 orang. Oh, banyak ya. Ya. Semakin pusing semakin banyak. Tapi semakin happy juga. Kalau nggak ada kerjaan justru malah pusing. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi berarti hobi Anda memasak, ya kan? Memasak. Ya dari itu kan ada bumbu-bumbu yang harus dikenal apa semuanya. Jadi membantu juga nih dengan pabrik ini. Jadi apa aja ya selain sapi? Ada produk lain? Hampir semuanya sapi. Tapi gitu. sekarang Ikan gitu nggak ada? nggak ada. Karena kalau ada ikan nanti kita harus pisahkan tempatnya karena kontaminasi kan. Ayam juga? Ayam. Jadi ini sapinya baksonya mix sapi dan ayam. Oh, mas dalam satu. Ya dalam Adonan adonan itu. Oh, oke. Jadi ada sapi, ada ayamnya. Terus kita punya beberapa kelas dari premium sampai lower. Nah, yang makin disebut premium itu kalau makin banyak kandungan daging sapinya. Oh ya. Gitu. Jadi lebih mahal ya. Ya, lebih mahal. Dan itu kemana dijualnya? Kalau yang premium itu lebih ke Horeca. Tapi kalau yang di medium ke bawah, Sorry, Horeca tuh saya. hotel, lupa. resto, cafe. Oke, hotel, Ya, resto, cafe. catering, Iya, hotel, iya. resto, catering Itu ya. kalau yang apa? Yang Premium. Premium, ya. Terus kalau yang di bawah, middle ke bawah itu kita jual ke distributor, lalu distributor itu melempar ke pasar basah. Jadi dijual ke pasar wet market. Swalayan gitu. Enggak, Enggak. Oh. saya enggak masuk ke Jadi swalayan. apa? Tradisional. Pasar-pasar. Tradisional. Kayak pasar Santa gitu ya. atau- Ya. Oh gitu. Yang masuk ke swalayan ada beberapa produk yang maklun sama kami. Jadi bawa brand sendiri, Iya. lalu kita yang jadi membuat. kayak dia pesan Iya, gitu ya. iya. Kalau Itu. yang ke pasar basah itu apa mereknya? Kita pakai merek Loka. Terus dulu pakai merek namanya bakso Tolip. Loka. Loka. Sekarang pakai Tinggal merek disambung Loka. basah. Iya, makanya dia jodoh tuh. Nah, yang sekarang paling bagus penjualannya itu kita produksi basreng namanya, bakso goreng. Nah, itu kirim ke Palembang gitu setiap 3-4 hari kita bisa kirim 4 ton Ya gitu. ampun, banyak Ton, Itu, mainannya iya. bukan kilo, bukan kuintal, Ya. ton. ton ya. Nah, Gila. mereka rata-rata dibikin ini keripik. Jadi sekarang ini lagi banyak sekali tren. lagi tren itu namanya keripik basreng. Oh, gitu. Tapi belinya hanya di Palembang kita beli. Di Jakarta nggak ada. Ada di Jakarta juga udah. Kita sekarang juga akhirnya memproduksi juga keripik basrengnya. Oh, Nanti kalau kita mau jual melalui kedai Mart, nanti bisa cari produk kami untuk yang keripik basrengnya di kedai Mart. catet. Basreng. Basreng ya, keripik basreng. Tapi ini Terus- retail nggak ada ya? Jadi, Belum. Jadi saya bisa pesan itu nggak bisa ya? Oh bisa. Eceran. Eceran, Nah, bisa. Mau loh saya nanti Ya, ya. nanti saya siapin. Pertama kasih gratis dulu. Oh gitu ya. Boleh. Sampling namanya sampling. bisa ya. Terus kami juga baru mau launch, saya mau bikin namanya bakso Kampung Lestari. Itu dikemas baksonya, ada mie-nya, ada siomay keringnya, Oh, jadi satu ada set. pangsitnya. Satu set Nanti gitu. tinggal direbus, Kasih air kasih air, udah ada bumbunya, tinggal santap. 10 menit jadi. Jadi kayak Indomie kayak Iya, apa, kayak apa, Indomie, ya. 5-10 menit. Pernah juga tuh saya pernah ketemu tapi apa saya lupa yang jual kayak gitu. Iya. Oke. Kedepannya ada apa di pikiran Anda membesarkan ini ya? Iya. Tidak ada keinginan untuk yang buka cabang pasti ya di selain di Jakarta atau Bekasi tempat lain ya? Ya. Belum terlalu terpikir untuk harus membuka cabang di tempat lain, masih bisa karena kita masih kapasitas produksinya juga masih cukup banyak gitu. Oh gitu ya. Tapi kita akan ngembangkan terus. Oke. Ada pikiran untuk produksi lain selain bakso? Ada
kita pengen masuk kayak ke sosis, nugget. Itu turunan-turunannya sih. Otak-otak, iya. Enak tuh otak-otak. Iya. Kita rencana mau ke sana, tapi saya mau fokus dulu ke baksonya. Tapi ini udah laku ya, ini udah 2 tahun ya? Tahun ketiga ini. Oh, tahun ketiga. Udah cukup bagus ya Iya. Udah bertonton begitu kan ya sudah lah. Iya. Hebat. Mau tanya? Iya. Nah, Terakhir deh. iya. Mungkin ada rencana ekspor mungkin nanti kalau sudah makin berkembang. Pengen sekali. Tadi Mbak Vita kalau katanya punya ya, kalau bisa link nanti untuk bisa ekspor keripik basrengnya itu saya dengar banyak sekali diekspor ke Thailand. Jadi itu Siapa kering tahu ya? kami kering kalau yang keripik basreng kering Jadi- dalam pots gitu. Jadi kita lebih aman kan? Iya, gitu kan. betul. Kita pengen bisa ekspor ke sana. Ya mudah-mudahan. Dan Terus- Mbak Vita ini punya kegiatan suka bikin bazar. Oke. Nah, bazarnya tuh macam-macam. Kadang-kadang baju, kadang-kadang makanan. Jadi tapi itu satu kali bazar jenisnya A, Oke. jenisnya B gitu. Nah, jadi nanti kalau bagian makanan mungkin Anda Iya. bisa ikut. Iya, bisa. Iya, dengan senang hati. Akhir tahun. Iya. Terus mungkin nanti bisa dipakai itu tuh ada tempat apa? Kan orang kita kan suka apa ya, iseng aja gitu kan. Kayak kemarin tuh jual salad kan langsung laku kan. Bisa makan di tempat. Heeh. Iya, bisa. Gitu. Nanti terus kalau perlu ya terus kita bikin bakso matengnya gitu kan ya. Boleh. Iya. Yes, bisa diatur. Ya, prinsipnya tuh Ya. gini, makin kita berumur jangan berhenti berkegiatan. Itu yang intinya. utama. Makanya Itu message-nya. kemarin waktu Mbak Vita sampaikan misi dari apa namanya Tiga semangat. tiga semangat itu, saya pikir bagus sekali bahwa pensiun itu bukan berarti kita harus berhenti ya, tapi justru disitulah mulai kita harusnya, kalau buat saya pensiun itu adalah memulainya satu hal baru, Chapter semangat baru, Betul. chapter baru. Betul sekali. Iya. Sepakat Iya. ya Mbak Ji ya. Ya, you are right. Tepat. Oke, makasih.